materi yang akan disampaikan oleh Kasubit Inka BKD Kabupaten Rembang, Bapak Solikin SSTP MM, disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu semuanya, peserta sosialisasi Simpek ya, pengisian P3K yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Bahasanya pada kesempatan kali ini kita masih berikan kesehatan, sehingga masih bisa berjumpa meskipun melalui virtual ya, dalam rangka sosialisasi P3K. Tapi ini sudah disampaikan oleh Bu Dia. Jadi pada prinsipnya acara pada kesempatan hari ini itu adalah untuk sebenarnya untuk aktualisasi atsar dari prakom kami. Suaranya nggak dengar ya? Suaranya dengar, Mbak? Dengar ya? Aktualisasi tentang menu P3K. Namun demikian ada yang beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Jadi ini kan kaitannya dengan P3K. Ini karena meskipun ini wilayahnya Kemenristek ya, yang teman-teman yang P3K, ini nanti kami tetap berupaya untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan P3K. Meskipun nantinya pemberkasannya ini nanti ikut wilayah mana, tapi sesuai dengan ketentuannya ikut Pemda nanti pemberkasannya. Sebelumnya kami ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang kemarin tahap 1 sudah ikut lulus P3K. Selamat, nanti sebentar lagi Bapak Ibu akan bergabung menjadi ASN. Terus kemarin ada yang tanya kenapa operator sekolah itu hadir, itu perlu kami sampaikan. Jadi pada prinsipnya itu kami belum tahu dari 514 ya kalau nggak salah. Itu kita nggak tahu itu yang sudah hadir, sudah lulus itu di mana saja kita belum tahu, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bersama, jadi P3K itu kan yang hari ini P3K guru ya, bukan P3K saja ya. P3K guru itu kan usianya sepuh-sepuh. Nanti itu tujuannya teman-teman operator itu nanti akan membantu manakala dalam proses pemberkasan. Jadi kenapa ini kita undang semua, itu nanti karena kita enggak tahu yang hari ini sudah lulus itu di titik lokasi mana. Jadi nanti yang hari ini belum terisi, nanti minta tolong materinya disampaikan, informasi ini nanti disampaikan untuk yang nanti akan lulus di situ. Jadi sebelum ke materi saya nanti akan, itu intinya seperti itu. Jadi yang pertama tadi ini terus terang untuk aktualisasi, tapi itu nanti digunakan ke depan. Jadi Simpek kita itu belum ada menu P3K. Tadi malam ada yang WA saya. Tadi malam ada yang WA ke saya itu menanyakan tentang P3K. Jadi status P3K itu sama-sama ASN ya. Jadi ASN itu PNS, ya P3K juga, jadi sama. Statusnya sama, hanya saja ada hak-haknya yang berbeda, tapi sama. Jadi PNS sama P3K itu sama-sama ASN. Ya. Itu mungkin pengantar dari saya. Langsung saya ke materi ya. Saya izin share materi. Materi saya sudah ini ya, Dek, sudah muncul ya. Ya. Jadi saya akan menyampaikan materi tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini sama-sama nanti kita belajar. Ini tujuannya apa? Ini kita sampaikan ke teman-teman P3K maupun ke operator, karena sepertinya operator sekolah pun ini ada yang statusnya mungkin juga sebagai P3K ya, guru P3K. Jadi tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dasar hukumnya itu nomor 1 Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua PP 49 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan seterusnya ya, diantaranya ada PP 38 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K, terus Perpres 98 tentang gaji dan tunjangan P3K, Permenpan 70 tentang masa hubungan perjanjian kerja P3K,
Dan yang nomor 7 yang terakhir, petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Definisi, ya. Jadi aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN itu adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi P3K itu juga ASN, PNS juga sama-sama ASN. Okay? Jadi kalau ada yang nyebut ASN berarti PNS dan P3K. Kedua, selanjutnya pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut dengan pegawai ASN adalah PNS dan P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang nomor 3, pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Yang keempat, P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Jadi dari definisi itu sudah jelas ya. Jadi kalau PNS itu diangkat secara tetap, kalau P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Nanti lebih jelasnya di paparan slide selanjutnya. Jadi kalau ASN itu jelas tetap, kalau P3K itu berdasarkan perjanjian kerja. Terus HH ASN ini PNS dan P3K, okay. Ini lab saya agak bermasalah sebentar. Jadi PNS itu di pasal 21 Undang-Undang 514 itu kalau PNS itu hak-hak PNS itu dapat gaji, dapat tunjangan, dapat fasilitas, dapat cuti, dapat jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk P3K, ini yang saya beri merah itu tidak mendapatkan fasilitas. Kalau PNS itu dapat fasilitas, PNS dapat jaminan pensiun, P3K tidak. Seperti itu. Perbedaannya di situ. Okay? Jadi HHASN. Kewajiban ASN. Ini bagi Bapak Ibu calon P3K. Nanti dalam waktu dekat Bapak Ibu sudah bergabung jadi ASN. Jadi di samping HH juga ada kewajiban. Okay? Ini harus diperhatikan. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45, NKRI dan pemerintah yang sah. Menjaga persatuan kesatuan bangsa. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Jadi nanti setelah menjadi ASN, jadi P3K, ini kewajiban ini harus dilaksanakan. Jadi harus ada perbedaan di saat sebelum menjadi ASN, mungkin di saat masih GTP, dan setelah menjadi ASN. Jadi ada aturan mainnya. Jadi menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengungkapkan rahasia jabatan. Jadi jika itu harus dirahasiakan, dirahasiakan. Seperti itu. Di antaranya seperti itu. Terus manajemen ASN, saya lanjut. Ini proses manajemen ASN dan P3K, biar Bapak Ibu tahu. Maaf. Nah, kalau manajemen PNS, itu ada penyusunan dan penetapan kebutuhan. Kalau di P3K, penetapan kebutuhan. Ini pengadaan sama-sama ada, penilaian kinerja ada. Yang enggak ada itu yang saya warna beda. Itu pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi. Pertanyaannya kenapa P3K tidak ada pangkat dan jabatan? Jadi gambarnya seperti ini. Teman-teman P3K itu diangkat, itu tidak ada proses kenaikan pangkat. Kalau misal hari ini Bapak Ibu diangkat dalam ijazah S1 guru, itu tidak bisa penyesuaian ijazah S2. Atau yang mungkin diangkat dari D3 mau kuliah S1, kalau mau kuliah silahkan,
tapi tidak bisa untuk kenaikan pangkat. Jadi kalau mau nanti ingin dapat levelnya lebih tinggi P3K, berarti harus berhenti dulu, ada seleksi ikut lagi pakai yang sarjana ataupun yang pakai S2 seperti itu. Oke. Terus tadi sudah disampaikan ada diantaranya penilaian kinerja sama, ada penggajian dan tunjangan sama, penghargaan sama dapat, disiplin juga diberlakukan, PNS pemberhentian istilahnya namanya, kalau di P3K pemutusan hubungan perjanjian kerja. Jadi sebenarnya P3 ini lebih ketat aturan mainnya, ya. Jadi bukan berarti PNS lebih enak, enggak, sama aja lah. Nanti ini karena proses saja, karena berproses nanti ke depan memang wacananya mau di P3K-kan semua, tapi kurang tahu, kita ikuti dinamikanya saja. Terus penetapan kebutuhan. Ini jenis jabatan yang dapat diisi P3K itu diatur oleh Perpres. Tadi sudah saya sampaikan di dasarnya di ini kan di depan dasar hukum tadi, kalau P3K itu sudah ada Perpres jabatan-jabatan apa yang diisi oleh P3K. Untuk usulnya juga sama seperti PNS, 5 tahunan berdasarkan alih jabatan alih jabatan kerja. Ini saya lanjut. Terus pengadaan calon P3K itu hanya untuk memenuhi jabatan fungsional dan JPT. JPT itu jabatan pimpinan tinggi pratama, itu yang di pusat, ya, yang di pusat. Jadi untuk P3K ini mumpung kita ketemu, nanti bisa dibantu sampaikan dengan yang lain. Kalau sesuai regulasi yang ada saat ini itu P3K hanya untuk jabatan fungsional dan JPT. Jadi tidak ada jabatan administrasi, jabatan fungsional, nggih. Fungsional itu guru, perawat, bidan, analis kepegawaian, peranata komputer, seperti itu, ya. Jadi nggak ada untuk jabatan administrasi, tidak ada. Jadi kalau ada yang tanya, ini sama-sama saya honorer kategori 2, tapi saya kenapa nggak bisa P3K? Itu karena aturannya sudah jelas, di Perpresnya sudah jelas, P3K itu untuk mengisi jabatan fungsional dan JPT. Pertanyaan lagi, mungkin Bapak Ibu ada yang tanya, terus nanti nasibnya itu gimana? Itu kalau itu nanti nunggu regulasi, kita ikuti dinamikanya. Ya. Tapi kalau untuk hari ini hanya untuk fungsional. Ya. Terus yang saya merah itu masa perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Jadi Bapak Ibu yang kemarin ikut tes, nanti itu jenengan itu akan diangkat paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun. Bukan terus otomatis seperti PNS hari ini SPMT-nya per 1 Januari, nanti berhentinya di usia 60, jika sampai 60. Kalau P3K tidak. Jadi P3K itu minimal 1 tahun, maksimalnya 5 tahun, dan akan diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan penilaian kinerja. Jadi kalau kinerjanya bagus, nanti akan dievaluasi, yang diperpanjang seperti itu, 5 tahun seperti itu. Terus P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat menjadi CPNS, P3K harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi CPNS sesuai ketentuan peraturan undang-undang. Lanjutan pengadaannya, persyaratan melamar usia minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Ini bahasanya kenapa batas usia tertentu, karena setiap jabatan punya batas usia pensiun masing-masing. Jadi aturan yang terbaru itu fungsional bukan berarti langsung 60 tahun, bukan. Itu tergantung dengan ijazah dan pangkat maksimal. Ya. Kalau nggak sampai di ahli apa itu nanti nggak bisa sampai 60 ya aturannya. Ya, jadi usia minimal 20, maksimal 1 tahun sebelum BUP lah, cara gampangnya seperti itu. Cuman BUP-nya itu nanti macam-macam. Ini ya di salah satu kelebihan P3K itu. Jadi pemerintah tetap memperhatikan, tetap mengakomodir bahwa bagi mereka yang tidak bisa mendaftar CPNS karena usianya di atas 35 tahun, mereka bisa ikut mendaftar di P3K dengan segala kelebihan dan kekurangan. Seperti itu. Okay. Terus substansi seleksi tidak usah kita sampaikan, Bapak Ibu kemarin sudah tes. Terus sudah nggak ada, ini saya lanjut. Penilaian kinerja nanti ini apa? P3K juga ada penilaian kinerja dari atasan langsungnya, ya, dari atasan langsungnya. Nanti terkait dengan formatnya entah
seperti SKP atau enggak, nanti kita akan komunikasikan lebih lanjut. Karena terus terang saja P3K sampai dengan hari ini antara jelas dan tidak jelas, yang tapi jelas gajinya ada dan diberikan gaji. Tapi terkait dengan penilaian kinerja ini terukur mungkin seperti SKP ya, nanti. Nah, seperti SKP penilaiannya, seperti itu. Penggajian dan tunjangan, jadi P3K itu pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak bagi P3K. Gaji berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan. Intinya yang jelas, P3K itu juga dapat gaji dan dapat tunjangan. Nah, cuman yang sampai dengan detik ini tuh PP gaji dan tunjangan katanya mau direvisi, belum turun-turun. Ya, kita tunggu aja. Yang jelas P3K nanti dapat gaji dan dapat tunjangan. Kalau nanti misal nanti ada pertanyaan tunjangan sertifikasi, itu nanti kita komunikasikan lagi lah, nanti biar instansi terkait yang mengkomunikasikan. Mungkin yang kemarin diangkat P3K belum bisa nyantol tunjangan sertifikasinya, itu nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Tapi yang jelas aturannya itu P3K dapat gaji dan tunjangan. Ada tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan suami, seperti itu. Terus pengembangan kompetensi, P3K diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi. Kalau pengembangan karir tidak. Jadi hari ini diangkat dari jasa D3. Nah, itu dengan pangkatnya P3K itu lain dengan pangkat PNS. Kalau PNS itu dari golongan 1A sampai dengan 4E. Kalau P3K itu Romawi bentuknya. Dari Romawi 5, 6, 7, 8, 9 nanti ada di Perpresnya. Ini nanti materi akan kita sampaikan. Di samping PowerPoint nanti akan kita sampaikan regulasi, sudah saya buatkan utuh. Terus penghargaan sama seperti PNS, jadi yang ada penghargaan yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, kejujuran, itu nanti ada tanda kehormatan, kesempatan prioritas pengembangan kompetensi untuk menghadiri acara resmi dan lain-lain. Disiplin juga berlaku ya. Jadi ini apalagi kami wanti-wanti teman P3K itu diangkat minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun dan dapat dievaluasi. Ya. Ini kunci utamanya, di samping kinerja juga disiplin. Kalau disiplinnya bagus, kinerja bagus, insya Allah akan diperpanjang. Ya. Jadi jangan punya istilahnya kan bukan pemberhentian tapi pemutusan hubungan kerja. Nanti jangan ada di samping P3K itu dapat SK-nya nanti 2. Jadi yang satu SK pengangkatan, yang satu SK perjanjian hubungan kerja. Jadi nanti yang digunakan untuk penggajian ya di samping SK pengangkatan itu yang SK perjanjian hubungan kerja. Di situ akan dimunculkan mulai kapan dia melaksanakan tugas sampai batas waktunya kapan. Pertanyaannya minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Boleh enggak itu dibuat 2 tahun? Boleh. Ya. Mau dibuat setahun juga boleh. Cuman repot, kalau ada perpanjangan itu kita harus izin Kemenpan 6 bulan sebelum berakhir. Jadi kalau kita nanti, kalau usianya yang muda-muda, nanti diupayakan akan diberikan masa perjanjian kerjanya langsung 5 tahun. Nanti 4 tahun setengah nanti akan disampaikan Kemenpan, ini perpanjangan atau dihentikan. Kenapa harus kita sampaikan? Karena Bapak Ibu nanti P3K juga punya NIP. Kalau memang diperpanjang berarti NIP-nya berarti aktif, kalau nggak diperpanjang nanti akan dinonaktifkan. Seperti itu. Terus ini pemutusan hubungan perjanjian kerja, itu pemutusan hubungan kerja dilakukan dengan hormat, diantaranya jangka waktu perjanjian kerja berakhir, meninggal dunia atas permintaan sendiri, perampingan organisasi, tidak cakap jasmani dan atau rohani. Kalau yang sakit berarti tidak bisa diperpanjang. Lanjutan lagi, tidak atas permintaan sendiri, ini dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana. Melakukan pelanggaran disiplin P3K tingkat berat atau tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kinerja. Disiplin P3K nanti ini mengacu pada disiplin PNS. Nanti biasanya di perjanjian kerjanya akan dimunculkan. Jadi disiplin tingkat sedang, ringan, berat itu nanti akan dimunculkan disesuaikan dengan ketentuan disiplin yang berlaku bagi PNS. Terus ini tidak dengan hormat, diberhentikan tidak dihormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang, dihukum penjara atas kurungan berdasarkan putusan pengadilan ini yang ada hubungannya dengan jabatan, menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, dihukum penjara dengan putusan pengadilan yang telah mengikuti hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Jadi sudah disampaikan di depan tadi kewajibannya harus sangat diperhatikan karena hari ini untuk menjadi seorang pegawai menjadi ASN itu susah nggih. Jenengan harus melalui tahapan, harus tes, harus CAT. Jadi kami harapkan jenengan harus hati-hati nggih. Ini kebaikan bersama. Perlindungan, pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, bantuan hukum. Jaminan hari tua ini biasanya yang tiap bulan itu ada iur, Pemkab mengiurkan itu, nanti yang dapat itu. Bukan pensiun ya, dapatnya hari tua. Cuti P3K itu juga dapat cuti. Nanti setelah jenengan berstatus P3K, jangan asal tidak masuk terus surat izin gak masuk tok, jangan. Itu ada mekanismenya, itu ada cuti, jenengan punya 4 cuti. Cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti bersama. Kita urai satu-satu. Cuti tahunan PPK yang telah bekerja paling singkat 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan. Syaratnya bekerja paling singkat 1 tahun terus-menerus berhak atas cuti tahunan. 1 tahunnya mulai kapan? Mulai dianggap P3K. Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 hari kerja. 12 hari kerja. Bukan 12 hari kalender. Artinya kalau ada minggu nggak dihitung. Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan, P3K mengajukan permintaan secara tertulis kepada P3K atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan. Terus hak atas cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh PPK. PPK ini pejabat pembina kepegawaian bupati ya, pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan. Dalam hal hak atas cuti tahunan akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, jangka cuti tahunan dapat ditambah untuk paling lama 6 hari kalender. Jadi mungkin karena dengan disulit dihubungi, kalau Rembang kayaknya tidak ada ya, kalau orang-orang Papua mungkin sulit dihubungi, dengan cutinya 12 hari, ditambah hari kerja, itu hari kerja ya, artinya Sabtu minggu nggak dihitung, bisa lebih kan dari 12 hari, terus ditambah lagi 6 hari kalender, kalau ini hari kalender, kalau yang di tempat yang sulit dihubungi. Terus cuti tahunan lanjutan, ini dikecualikan, bekerja paling singkat 1 tahun, terus berhak atas cuti tahunan itu jika ibu, bapak, istri, suami, anak, dan atau mertua sakit keras atau meninggal dunia. Itu dikecualikan. Jadi nggak harus nunggu 1 tahun. Itu jika ibu, bapak, istri, suami, anak, dan atau mertua sakit keras atau meninggal dunia. Intinya keluarga inti ya. Terus salah seorang anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf A meninggal dunia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal. Terus melangsungkan perkawinan pertama. Ini cuti tahunan. Kalau yang di PNS ini masuknya di cuti alasan penting. Tapi kalau di P3K dijadikan satu di cuti tahunan. Melangsungkan perkawinan. Tapi bedanya kalau di PNS melangsungkan perkawinan. Kalau P3K pertama. Kalau kawin kedua silakan cuti yang lainnya ya. Berarti bukan yang bukan kawin pertama. Lama atas cuti tahunan cuma dimaksud pada angka 1, paling lama 6 hari kerja. Ini beda dengan yang tadi, yang slide pertama tadi yang atas. Jadi khusus yang kondisi 1, itu lamanya cuma 6 hari kerja. Jadi P3K yang hari ini mungkin belum nikah, itu dapatnya 6 hari kerja. Nggak dapat 12 hari kerja, tapi dapatnya 6 hari kerja. Terus dalam hal ketika telah bekerja paling singkat 1 tahun secara menurut dan telah mengambil cuti tahunan karena alasan sebagaimana dimaksud pada 1, cuti dimaksud mengurangi hak cuti tahunan yang bersangkutan. Lanjutan P3K yang berdiri jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen perguruan tinggi yang mendapat liburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berhak mendapatkan cuti tahunan. Jadi ini perubahan PP 11 ya, PP 11 2017 tentang manajemen PNS itu diubah PP 17 2020 itu memasukkan pasal mengubah bahwa yang semula guru itu tidak memperoleh hak cuti tahunan sekarang mendapatkan hak cuti tahunan. Jadi di samping guru itu libur di saat siswanya libur, dulu nggak bisa cuti tahunan, sekarang sudah bisa cuti tahunan. Cuti sakit, P3K yang sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari itu berhak atas cuti sakit dengan ketentuan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK, kepada bupati atau pejabat yang menerima delegasi wewenang
untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter. Jika lebih dari 14 hari menggunakan surat keterangan dokter pemerintah. Jadi kalau sakitnya 1 sampai dengan 14 hari itu cukup pakai surat keterangan dokter, tidak ada embel-embelnya dokter pemerintah. Dokter pemerintah itu dokter yang bekerja pada instansi pemerintah atau dokter yang bernip gitu ya. Terus surat keterangan dokter dimaksud paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan. Hak atas cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 bulan. Cuti sakit paling lama 1 bulan. P3K yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja. Ini aturannya, ini aturan dari sananya. Jadi kalau PNS itu kalau sakit 1 bulan bisa tagih perpanjang 1 tahun ditambah 2 tahun, setengah tahun terus 2 tahun. Kalau P3K lebih dari 1 bulan dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja. Mudah-mudahan berarti sehat semua ya P3K. Nanti nggak ada yang sakit lebih dari 1 bulan. Mudah-mudahan. Terus cuti sakit lagi. P3K yang mengalami gugur kandungan, yang ibu-ibu ya, itu berhak atas cuti sakit paling lama 1,5 bulan. 1,5 bulan dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan. Terus P3K yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja. Lain lagi jika sakitnya karena kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ya. Misal jenengan berangkat mau ke sekolah, misalnya ini kecelakaan. Di saat ngajar kita benerin apa, ternyata di situ kita kecelakaan. Itu bisa sampai dengan berakhirnya masa hubungan kerja. Tapi kalau selain yang kecelakaan kerja, yang biasa, yang bukan dalam rangka tugas, itu nanti maksimalnya 1 tahun. Jika tidak, jenengan akan diputus hubungan perjanjian kerja. Ini saya nggak nakut-nakuti, tapi itu aturannya seperti itu. Terus P3K yang menjalani cuti sakit tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cuti melahirkan, ini untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi P3K berhak atas cuti melahirkan. Jadi anak yang sekarang sudah lahir, yang sudah lahir sebelum Bapak Ibu diangkat, itu tidak dihitung dengan sebagai anak pertama di saat P3K. Jadi anak pertamanya itu di saat menjadi P3K. Jadi nanti misal hari ini sudah punya anak 3, nanti anak ke-4, 5, 6 itu berarti anak pertama sampai dengan anak ketiga setelah diangkat P3K. Lamanya ini nanti paling lama 3 bulan. Kata kalimatnya paling lama ya 3 bulan. Terus yang berhak cuti melahirkan tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cuti bersama P3K mengikuti ketentuan cuti bersama bagi PNS. P3K yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Ini nomor 2 contohnya, misal nanti kalau sudah P3K, ini P3K yang hari ini kan kebetulan yang dari kemarin dua P3K 2 periode ini kan P3K kebijakan khusus kan, P3K guru dan P3K pertanian, ditambah yang ini yang baru ini P3K guru yang kebijakan khusus. Memang belum ada formasi P3K. Yang P3K umum. Yang nomor 2 itu misal nanti di saat cuti bersama itu nggak bisa diberikan cuti, misal karena perawat dia kerja di layanan kesehatan, dia di saat cuti bersama itu nggak bisa, dia harus shift. Dia bisa mengambil itu cuti tahunannya nanti kan ditambahkan. Seperti itu penjelasan. Terus ini persyaratan pengangkatan. Ini sesuai dengan SDPKN ya, perban ini sesuai dengan perban. Ini hanya akan kami sampaikan. Jadi ini persyaratan-persyaratan Bapak Ibu itu nanti di saat pemberkasan. Mudah-mudahan nanti juga menggunakan media online ya, melalui SAPKBKN, melalui doku digital. Ya, jadi sebagai gambaran saja di tahun kemarin itu P3K guru dan P3K pertanian. Jadi di balik musibah itu ada hikmahnya. Jadi kita corona itu pemberkasan karena sudah dari PKN itu kan paperless ya, itu sudah nggak pakai berkas, itu kita pakai scan dokumen. Nah kemarin itu sudah pakai aplikasi Simpek. Di awal sudah kami sampaikan kenapa operator sekolah harus hadir. Ini kan karena kita tidak tahu
peserta yang sudah mengisi di lokus itu siapa saja kita hari ini belum tahu, ya kan? Itu keduanya kan usianya sudah banyak yang sepuh. Kenapa kita libatkan Bapak Ibu operator? Karena itu nanti kita harapkan dapat membantu dalam proses proses pemberkasan. Jadi syarat-syarat pengangkatan ini sengaja kami berikan warna merah itu mungkin yang bisa disiapkan. Tapi kalau yang warnanya hitam itu nanti menunggu ketentuan. Jadi surat lamaran itu nanti isinya seperti apa, terus di penanggalannya kapan, itu nanti harus nunggu. Yang mungkin bisa disiapkan yang itu 2, 3, 4. Jadi pas foto terbaru, pakaian formal, latar belakang warna merah, potret 3, 4, terus file scan ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar, file scan transkrip nilai asli itu bisa disiapkan. Ya, tapi nanti ukurannya juga menyesuaikan, ya, berapa ukurannya, kapasitas ininya, filenya ya. Terus ijazah dan transkrip ini yang digunakan melamar, jangan ijazah yang jenengan punya, misal pun punya 2 sarjana, tapi itu yang digunakan di dapodik formasinya apa, itu yang di-scan, jangan di-scan semua. Soalnya biasanya ada yang tanya ini mulai dari SD sampai sarjana, ya enggak. Jadi ijazah yang digunakan saat mendaftar, saat melamar, yang hari ini. Terus yang kelima, daftar riwayat hidup. Yang keenam, asli surat pernyataan 5 poin. Pokoknya yang hitam ini nanti nunggu, ya. Yang 7 itu scan asli surat pernyataan bersedia mengabdi, tidak mengajukan pindah. Terus surat keterangan catatan kepolisian dari Polres tempat ini nggak usah dicukupi hari ini, karena ini nanti ada ketentuan persyaratannya, itu ada bunyinya. SKCK ini untuk apa, seperti itu, ya. Ada penanggalannya kapan, gitu, ya. Termasuk juga surat keterangan tidak mengonsumsi narkoba, ya. Ini persyaratan yang ada di Perban. Mestinya tidak ada perubahan nanti untuk Bapak Ibu yang sudah diangkat tidak ada perubahan. Tadi mungkin saya juga lupa ya, saya sampaikan selamat buat yang Bapak Ibu hari ini sudah lulus P3K, ya, tahap 1, mudah-mudahan barokah jadi ASN yang baik dan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin dari saya, nanti kurang lebihnya mohon maaf, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Nanti bisa dilanjut terkait dengan Simpek. Jadi Simpek ini bukan hanya sekedar aktualisasi. Itu terus terang aktualisasi memang saya yang minta. Jadi Simpek itu nanti kan ASN di depan sudah kita sampaikan itu ada 2, ada PNS, ada B3K. Sama-sama ASN harus kita perlakukan sama. Oke, karena sama-sama juga punya NIP digaji pemerintah. Jadi nanti di Simpek itu sudah menyajikan ada PNS, ada P3K. Jadi nanti ke depan setelah di samping pemberkasan, nanti setelah dapat NIP itu nanti melalui operator, itu nanti ataupun operator sekolah baik ataupun melalui operator Simpek, itu nanti diupdate. Jadi isian-isian biodata apa, file apa yang diunggah di dalam Simpeknya P3K itu nanti minta tolong. Terus ada pertanyaan kemarin sempat ada yang ngobrol dengan saya, itu apakah nanti Simpek itu ke depan akan diserahkan ke sekolah? Jadi Simpek ini sebenarnya bisa langsung ke individu bagaimana masing-masing bisa. Kita berikan username password per orang bisa, tapi nanti suatu saat lah itu nanti kita ada beberapa pertimbangan nanti kalau sudah siap nanti baru, karena yang kita hadapi ini kalau pakai admin itu terus terang masih ada beberapa yang belum update, tapi di lingkungan guru-guru ini biasanya sudah update karena saling mendorong lah, biasanya gurunya juga tanya, apalagi nanti fasilitasi kenaikan pangkat, pensiun itu nanti kan melalui Simpek, artinya kalau dia nggak update nggak bisa. Dan secara aplikasi ini sebenarnya bisa kita akali nih. Jadi kalau mau KP, misal kita hari ini saya ingin profil ini PNS, setiap PNS harus ada fotonya. Nah, mungkin ada yang belum terisi, itu bisa kita atur. Jika mau masuk ke layanan KP, itu bisa dengan catatan Anda harus mengupload profil, itu bisa. Jadi secara aplikasi nanti bisa. Jadi misal yang hari ini Simpeknya belum update, itu sebenarnya kita bisa memerankan di dalamnya bisa. Jadi layanan KP itu nggak akan bisa masuk ke tahapan selanjutnya jika tidak mengunggah profil misal. Terus jika tidak mengisi e-filenya di bagian apa, itu sebenarnya bisa. Teman-teman Prakom itu bisa. Jadi di saat dengan mau KP tapi daftarnya belum update itu bisa, akhirnya terkunci dia. Jadi mau nggak mau akan melakukan updating data. Karena kalau sudah bicaranya sistem itu kita nggak bisa gembor. Ibaratnya laptop mau dibanting pun nggak akan diproses. Seperti itu. Okay.
Itu mungkin dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau nanti jika mau japri ya silakan, tapi lebih baik ditanyakan secara langsung aja, bisa biar satu kali jawab, bisa untuk semuanya. Itu mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Solikin yang sudah memberikan paparan materi untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk oleh Prakom kami, Dek Teguh, monggo disilahkan. Terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Sudah Mas, sudah. Yang saya hormati Ibu Diah Ayu Kartikasari sebagai PLT Praktik Pembina Kesejahteraan dan Informasi Pegawaian. Yang saya hormati Bapak Solikin selaku Kasubdit Informasi Pegawaian sekaligus sebagai atasan saya langsung. Yang saya hormati Bapak Ibu Admin Simpek dan operator sekolah. Ini juga rekan calon P3K. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan secara teknis pengisian data P3K sekaligus pemberkasan untuk P3K yang baru. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai tata cara pemberkasan di calon P3K untuk penetapan kebutuhan nikmati. Untuk pendengarnya adalah operator sekolah sekaligus calon P3K. Untuk yang lain juga bisa ikut menyimak. Saya akan demokan langsung pemberkasan ini sebagai contoh. Cek apakah suara saya bisa didengar? Saya akan menambahkan dulu berkah username untuk login bagi calon P3K nanti. Ini di luar tugasnya operator dan di luar tugasnya P3K. Ini abaikan dulu enggak apa-apa.
Baik, ini sebagai contoh kita menggunakan nomor peserta. Nanti teman-teman calon P3K akan mendapatkan nomor peserta yang kita belum tahu. Sebagai contoh, nomor pesertanya adalah ini. Kita login. Untuk pesertanya kita login. Setelah login, kita masuk ke menu pemberkasan P3K. Kita klik menu unggah berkas. Di sini masih kosong, belum ada file berkas yang diunggah. Sebagai contoh, kita akan tambahkan dulu berkasnya foto sama foto-foto aja dulu. Foto kita kasih ini, foto pria, sebagai contoh. Kemudian jika kita ingin menambah dokumen lain, terus kita cari misalnya DRH, kita buka, kita unggah. Kemudian jika ada dokumen lain, semisal surat keterangan sehat, terus kita upload. Terus kita tambahkan dokumen yang lain, kita tambah dokumen, kita browse untuk isiannya, ada SKCK misalnya. Oke. File ini yang sudah diunggah itu belum di-rename sesuai dengan format ketentuan penamaan file, maka kita perlu merename. Cara merename-nya adalah pilih file yang akan di-rename, kemudian klik belum rename. Terus pada bagian atas kita pilih dokumen sesuai kebutuhan, misalnya tadi SKCK, kita pilih SKCK. Setelah itu kita pilih tombol simpan untuk menyimpan rename. Jika tombolnya sudah berwarna hijau, maka filenya sudah di-rename sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk yang dokumen lain juga sama caranya, kita klik tombol belum rename, kita pilih jenis dokumennya, ada surat keterangan sehat, terus kita simpan. Untuk DRH juga sama, kita klik belum rename, kita pilih tombol daftar hidup. Setelah itu kita pilih simpan. Untuk pas foto juga sama kurang lebih, kita pilih pas foto. Kemudian kita simpan. Untuk dokumen yang lain, caranya juga sama. Kita upload dulu, terus kita rename. Untuk syaratnya nanti menyesuaikan. Ini yang syarat untuk yang tahun 2019 kemarin ada 9 dokumen kalau tidak salah. 9 jenis dokumen. Nah, setelah ini prosesnya sudah selesai. Nanti tinggal berkasnya diproses oleh, kalau dulu BKD ya, kalau nanti mungkin kita belum tahu. Untuk pemberkasan bagi P3K, tata caranya demikian. Jika sudah selesai, kita bisa logout dari akun masing-masing. Kemudian materi yang kedua adalah pengisian data P3K yang sudah mendapatkan NIP. Kalau tadi yang pemberkasan P3K yang belum mendapatkan NIP. Nah, untuk yang materi ini kita akan jelaskan untuk P3K yang sudah mendapatkan NIP. Katakanlah pegawai tersebut tadi itu sudah mendapatkan NIP. Sebagai contoh, kita akan berikan NIP fiktif. Kita harus login sebagai operator admin Simpek. Sebagai contoh, kita akan menggunakan login sebagai OPD dari BKD. Masukkan username dan password, kemudian klik login.
Untuk tahapannya sebenarnya itu yang pertama adalah kita harus mengisikan e-file pegawai terlebih dahulu yang terdiri dari berkas scan dokumen. Kemudian yang kedua, kita baru mengisikan master data pegawai. Yang keempat nanti upload foto pegawai. Untuk prakteknya kita langsung ke coba e-file pegawai. Caranya kita masuk ke menu e-file pegawai, kemudian kita klik upload pegawai, upload file pegawai. Kita pilih unitnya. NIP yang tadi itu sudah dimasukkan oleh superadmin dengan lokasi kerja berada di contohnya di bidang pembinaan, di subunitnya itu di informasi kepegawaian. Oke, kita seleksi. Pegawai dengan nama Budi Wahono dengan NIP sekian itu adalah P3K. Karena pegawai tersebut belum pernah diunggah berkasnya sama sekali, maka kita perlu mengunggah. Yang pertama perlu kita unggah adalah SKP 3K terlebih dahulu. Caranya klik tombol merah ini, upload merah ini. Kemudian kita klik tambah dokumen. Kemudian kita browse untuk mencari dokumennya. Bagi contoh kita SKP 3K. Kita buka, kemudian kita unggah. Unggahan berhasil. Kemudian kita harus merename file tersebut agar sesuai dengan ketentuan penamaan file yang berlaku. Kita pilih untuk SKP 3K itu jenisnya ada di bawah. Garis ketiga dari bawah, pilih yang P3K itu untuk SKP 3K. Untuk halaman isi, ini wajib diisi. Misalnya kita isi tahunnya 2019, judul dokumen SKP 3K, nama dokumen SKP 3K. Pastikan isian-isian ini sudah benar. Setelah benar, kita klik tombol update untuk menyimpan penamaan. Oke. Kemudian kita contoh yang kedua ada KTP. Kita unggah KTP, upload. Setelah upload berhasil, kita merename file tersebut. Klik tombol belum rename, kemudian kita pilih jenis dokumen kartu tanda penduduk KTP ini, isikan halaman, tahun diperoleh misal 2012, judul dokumen KTP, nama dokumen KTP, setelah itu kita update. Kemudian contoh yang ketiga, kita bisa menambahkan transkrip nilai. Oke. Kita upload dokumen. Kemudian kita rename lagi, caranya sama. Untuk transkrip ada di bagian ini, kita pilih misalnya S1, transkrip nilai, S1, halaman 1, tahun diperoleh, misal katakanlah 2013, dokumen transkrip nilai S1. Dokumen yang sudah diunggah bisa kita lihat secara per kategori melalui tombol lihat dokumen ini.
Tadi kan kita sudah mengunggah KTP sudah terunggah, kemudian SK P3K, dan juga transkrip nilai. Untuk dokumen-dokumen yang lain sesuai dengan kebutuhan kepegawaian P3K, nanti silakan ditambahkan sendiri melalui tombol tambah dokumen ini. Caranya sama seperti tadi. Jika nanti ada jenis dokumen yang dirasa tidak ada di pilihan, segera silakan menghubungi tim Prakom BKD melalui grup WhatsApp atau menu helpdesk. Kemudian langkah kedua yaitu pengisian data file pegawai. Setelah kita mengunggah berkas-berkas scanan, maka kita perlu mengisikan data pegawai di Simpek. Caranya klik menu master pegawai, kemudian klik data pegawai. Kemudian kita cari unit kerjanya. Kita pilih pada baris pegawai yang akan diedit. Kita klik tombol kuning ini, tombol pensil. Untuk lokasi karena sudah diisi oleh superadmin, maka kita kirimkan aja dulu, tidak apa-apa. Untuk biodata, kita lengkapi. Misalnya kalau kita ada gelar belakang, katakanlah SPD, kemudian tempat tanggal lahirnya kita isikan. Jika ada isian yang belum yakin, nanti bisa dikosongi dulu, tidak apa-apa. Untuk kelas jabatan nanti menyesuaikan dengan SK. Jenisnya ini tidak usah diganti. Ini jangan diganti ini. Maksud pegawainya untuk P3K. Dengan pegawai aktif, kartu SK juga belum ada, kosongin, tidak apa-apa. Aspen jika sudah ada, bisa dipilih sudah. NPWP jika belum punya, bisa dikosongi. Jika isian yang kita isikan nanti sudah yakin benar, kita bisa klik tombol ubah untuk menyimpan data. Data sudah tersimpan, kemudian kita bisa masuk langkah ke menu P3K untuk mengisi data SK P3K. Menteri yang pejabat yang melakukan tanda tangan adalah Bupati. Tanggal SK misal kita isikan Desember, nomor SK, ini kita isi dikit dulu sebagai contoh. TMTSK, untuk golongan ruang, ini agak beda dengan CPNS-PNS.
golongan ruang bagi P3K itu enggak ada hurufnya di belakang. Jadi nanti antara 1 sampai 17. Sebagai contoh kita isikan golongan 9. Sumpah janji, jika sudah berarti kita pilih sudah. Kemudian klik tombol ubah untuk menyimpan. Kemudian kita masuk ke golongan ruang akhir. Ini isiannya kurang lebih sama dengan SKP3K. Katakanlah masa kerjanya dipilih 3 tahun, pejabat yang menetapkan, kita isi, TMT gaji, misal kita isi 1 Desember, besaran gajinya katakanlah kita isi 2.900.000. Setelah kita yakin dengan isian tersebut, kita klik tombol ubah untuk menyimpan data. Data ini nanti akan diverifikasi oleh superadmin. Kemudian untuk yang data jabatan akhir dan data pendidikan akhir sampai seterusnya hingga anak, caranya kurang lebih sama. Untuk yang anak coba kita peragakan, agak berbeda tampilannya. Untuk menambah data anak, kita klik tombol tambah. Misal kita isikan nama anak, jenis kelamin laki-laki. Jika sudah yakin dengan isian, kita bisa klik tombol simpan untuk menyimpan data. Nah, jika ternyata ada data yang keliru kita masukkan, kita bisa mengedit lagi. Misal namanya salah. Kita pilih, kita masukkan nama yang baru. Terus kemudian kita klik tombol ubah untuk menyimpan hasil perubahan tadi. Oke, sudah tersimpan. Untuk data yang lain, tadi sampai jabatan akhir, pendidikan akhir, itu kurang lebih caranya sama. Jika ada data yang perlu diubah karena keliru memasukkan, nanti tinggal rekan-rekan tinggal edit saja. Sampai sini tata cara pengisian data pegawainya sudah. Kemudian langkah selanjutnya kita mengunggah, mengupload foto pegawai. Ini foto pegawai ketentuannya adalah dengan seragam formal ya. Formalnya pakai seragam kaki. Kita masuk ke menu bantuan, kemudian upload foto. Kita masukkan nick dari pegawai tersebut. Kita masukkan nicknya, kemudian kita pilih foto, open, kemudian kita upload untuk menyimpan.
Jika filenya terlalu besar, maka kita bisa mengubah filenya. Seperti contoh foto ini. Oke, kita upload. Jika sudah ada konfirmasi berhasil disimpan, berarti fotonya sudah disimpan. Jika rekan-rekan ada kesulitan atau ada masukan terkait dengan fitur pengisian P3K maupun pemberkasan P3K, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan maupun masukan ke grup Simpek Rembang di WhatsApp, atau bisa melalui menu bantuan di helpdesk. Untuk tata cara penyampaian pertanyaan atau masukan melalui helpdesk, kita bisa mengklik tombol ajukan pengaduan. Kemudian kita pilih topik dari permasalahan yang akan ditanyakan. Jadi contoh, sesuai dengan topik P3K, maka kita akan pilih P3K. Laporannya bisa kita tuliskan, misalnya jika ada file pendukung yang perlu disertakan, kita bisa memilih mencari filenya di tombol browse ini. Namun jika tidak ada, maka kita abaikan saja, tidak apa-apa. Setelah yakin dengan isiannya, bisa kita klik tombol kirim untuk mengirim pesan. Nanti rekan-rekan bisa memantau status dari laporan yang diajukan. Jika statusnya belum dijawab, maka belum ada jawaban dari pengelola. Namun jika sudah ada, maka teman-teman bisa melihat di tombol detail ini. Oke. Mungkin untuk yang bagian penyampaian materi pemberkasan, saya ulangi lagi supaya lebih jelas. Untuk calon P3K nanti, setelah akan mendapatkan nomor peserta, dan nomor peserta tersebut akan dimasukkan ke dalam Simpek oleh superadmin. Untuk pemberkasannya nanti rekan-rekan calon P3K bisa login dengan username dan password nomor peserta untuk memulai pemberkasan. Kita klik isikan username dan passwordnya, kemudian klik tombol login. Untuk mulai mengunggah berkas P3K untuk kebutuhan penetapan NIP, kita klik tombol pemberkasan P3K, terus unggah berkas. Kita tambah dokumen, bisa kita cari dokumennya berupa surat keterangan bersedia mengabdi. Oke, terus kita upload, klik tombol upload dokumen untuk mengupload. Setelah berhasil, kita lakukan rename. Klik tombol belum rename, kita pilih jenis dokumen surat keterangan bersedia mengabdi. Setelah yakin dengan pilihan kita bisa menyimpan. File yang sudah di-rename akan berwarna hijau pada tombol sudah rename ini. Kemudian jika ada ternyata kita salah dalam memasukkan file, maka kita bisa menghapus file tersebut dengan mengklik tombol
delete ini yang berwarna merah di sampingnya. Pastikan data yang akan dihapus sudah benar, karena nanti file yang sudah dihapus tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi harus di-upload, diunggah ulang dari awal. Ya. Nah, jika kita sudah menghapus dan harus memperbaiki, maka kita lakukan lagi tambah dokumen bagaimana yang sudah kita peragakan. Untuk penyampaian pemberkasan ini cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, bisa disampaikan. Untuk sesi tanya jawab, kita serahkan selanjutnya kepada Mbak Cita untuk memoderasi. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, dan terima kasih Dek Teguh untuk penjelasannya mengenai pengisian P3K pada aplikasi Simpak. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo bila ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di chat. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Monggo untuk Pak Solikin menanggapi. Ya, izin melawati ya, ini nanti tidak ada yang sampaikan melalui ini ya, chatnya. Jadi terkait dengan tadi yang disampaikan Mas Teguh itu sebenarnya sudah ini ya, terkait dengan pemberkasan itu sebenarnya mudah. Jadi kuncinya itu kita nanti Bapak Ibu itu nanti akan kita minta nomor peserta, nanti akan dibuatkan username password pakai dengan nomor peserta ujian. Passwordnya akan disiapkan oleh teman-teman praktikum, tapi itu nanti ya, itu nanti. Terus untuk terkait dengan pemberkasan pasti sudah mudah ya, mudah sekali. Tinggal diunggah tipe filenya apa, nanti diunggah di rename. Rename-nya pun otomatis, tinggal klik nanti dia akan berubah. Itu kenapa kok ada rename data. Itu nanti karena setelah data dari Bapak Ibu semua itu nanti kita sampaikan ke BKN itu sudah dengan format sedemikian rupa. Jadi SKCK itu terus NIP itu sudah ada. Jadi makanya sudah sudah dibuat sedemikian rupa sehingga nanti kita tinggal meneruskan saja. Sebenarnya seperti itu. Dan itu sebenarnya di menu admin, di menu BKD itu ada menu unduhnya. Jadi menu unduh nanti per nama P3K seperti itu. Itu pemberkasan. Terkait dengan updating data P3K ini lebih mudah daripada PNS. Kenapa kita katakan lebih mudah? Karena ini update-nya tidak seperti PNS. Manakala ada kenaikan pangkat, itu selalu kita update. Manakala ada kenaikan jenjang pendidikan, selalu kita update. Ya kan? Karena P3K di depan tadi sudah saya sampaikan. Dengan diangkat dari D3, yaitu nanti D3. Kalau P1 nanti dengan keluar, nanti baru ikut ujian lagi seperti itu. Ya. Jadi kalau P3K ini kalau menurut kami lebih ringkas ya. Jadi satu kali kerja diupdate selesai. Gitu. Kalau PNS kan ada naik pangkat diperbaiki, ada perubahan pendidikan diperbaiki. Terus ini ada beberapa yang perlu kami tanggapi ya. Jadi ini yang pertama, mohon nasib kami PTT yang sudah ngabdi belasan tahun diperhatikan, tidak hanya guru saja. Jadi di depan sudah kami sampaikan. Jadi terkait dengan regulasi P3K itu perpresnya hanya untuk JF dan JPT. Terkait dengan PTT itu kita ikuti dinamikanya. Artinya kebijakan pusat. Kalau memang ada kebijakan baru kita tindak lanjuti. Itu sebenarnya dulu sudah pernah ada kan? K2 itu dulu kan ada administrasi, ada guru. Hanya saja di saat itu namanya seleksi, ada yang lulus, ada yang tidak. Yang lulus diangkat, yang nggak lulus.
akhirnya ketinggalan. Itu dinamikanya seperti itu. Nanti akhirnya belum bisa diangkat lagi. Itu nanti kita nunggu aja lah. Kalau kita di daerah sifatnya menunggu. Kalau mau ada semacam dorongan silahkan melalui forum-forumnya, forum PTT mungkin, mau bersurat ke presiden atau apa, itu nanti bisa. Mungkin sebagai alternatifnya seperti ini. Jadi nanti itu untuk P3K sudah kita sampaikan. Itu kan tidak hanya guru. Itu kan ada jabatan fungsional macam-macam, ada peranata komputer, ada analis kepegawaian. Itu kan Bapak Ibu yang mungkin hari ini PTT itu katakan sarjananya ekonomi katakan. Itu bukan berarti tidak ada ruang itu nanti Bapak Ibu untuk menjadi PTKK. Jadi nanti apa? Ada manakala nanti ada formasi P3K, katakan analis kepegawaian, syaratnya S1, manajemen SDM, sebenarnya kan bisa daftar itu nanti. Jadi bukan berarti terus nanti tidak tertutup, misal dengan operator sekolah katakan, operator sekolah itu nanti kalau jenengan D3 komputer, nanti kan ada formasi itu lowongan peranata komputer, nah itu nanti bisa daftar. Jadi bukan berarti ini sudah tertutup, tidak ada ruang. Nah, jadi nanti karena ini kan hari ini yang Bapak Ibu tahu ini PTKK gitu ya, enggak. Teman-teman kabupaten tetangga sebelah itu sudah ada P3K yang umum. Jadi ada yang bidan, ada yang perawat, ada analis kepegawaian, seperti itu bisa. Mbak itu nanti yang baru-baru masuk jangan catat ya. Terus tolong masih passing grade diperhatikan dan diberikan informasi. Jadi gini, terkait dengan passing grade itu memang gini ya. Passing grade mungkin lebih satu, kan sudah ada ketentuannya. Nanti tetap passing grade yang diambil yang nilai tertinggi sama seperti PNS. Jadi passing grade itu diambilnya kan 3 kali SKD ya. SKD. Artinya berarti kan passing grade itu kan nggak menutup kemungkinan 100 melamar 50 passing grade, 50 enggak, formasinya cuma 1, berarti diambil 3 untuk SKP. Seperti itu. Kalau terkait dengan bicara formasi, ini mungkin mudah-mudahan nanti ke depan masih bisa mengikuti ini ya, simpek ya. Itu nanti ke depan, nanti kalau kita rencananya itu nanti formasi itu kita fasilitasi melalui simpek. Artinya kebutuhan real daripada ini terutama yang untuk guru-guru. Itu terkadang itu guru-guru itu data yang dikirimkan dengan THD itu tidak sama. Akhirnya ya ini usul formasi ini nggak sinkron. Jadi rencananya nanti simpek ini kita kunci, kita buat semacam struktur itu tidak hanya struktural di dalam pejabatnya, tapi juga termasuk jabatan guru. Jadinya di SD ini misalnya di SD gurunya 6 guru kelas itu sudah nanti kita kunci. Jadi sudah misal kondisinya ada 4 guru kelas, artinya kita butuh 2. Jadi nanti formasi itu ke depan mudah-mudahan tidak minta tiap bulan tiap tahun kita minta, tapi cukup kita unjuk Excel dari simpek sudah ada gambaran. Oh ini SD ini kurang sekian seperti itu. Cuman terkait dengan usul ke pusat itu tentunya dengan disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Jadi nggak mungkin usul kita hari ini kita butuhnya 3.000 katakan butuh. Terus nanti kita akan dapat 3.000 enggak, nanti disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Ya, jadi nggak mungkin kita angkat 3.000 tapi kemampuan keuangan itu yang gaji 3.000 nggak mungkin. Jadi nanti pakai skala prioritas. Ini saya buka cat satu-satu ya. Nah, ini yang tadi sebenarnya sudah saya buka dari atas dulu. Nah, ini masih banyak ya. Pakai foto formal itu nanti disesuaikan dengan jabatannya. Pakai guru berarti pakai PSH ya, pakai PSH. P3K ada berkala tanyakan pangkat enggak? P3K itu tidak ada kenaikan pangkat. Tapi kalau gaji berkala itu nanti memungkinkan ada, karena itu ada tabel gajinya nanti di materi yang kami kirim itu ada presnya. Itu nanti ada masa kerja sekian gitu ada. Cuman dia golongannya nggak naik. Masa kerja sekian ada besaran gajinya ada. Terus terkait ingin ikut seleksi ijazah lebih tinggi, apakah harus mundurkan diri terlebih dahulu atau tidak?
Andaikan tidak lulus seleksi atau masih melanjutkan perjanjian kerja yang awal. Ini nanti menunjukkan diri. Atau kalau tidak nanti nunggu penjelasan teknis lebih lanjut. Perbannya belum ada yang terkait ini. Yang jelas kalau mau ke S1 itu berarti harus mundur. Atau cukup izin dari artinya mundur, nanti mundur. Tapi secara jelas belum ada yang mundur. Oke. Tapi nanti kalau mau ke S1 tidak bisa melalui seperti PNS, PI, nggak bisa. Yang jelas harus keluar dulu. Terkait mekanismenya ini harus keluar dulu atau cukup izin, itu nanti kita nunggu perka PKN, beban PKN-nya. Itu harus keluar apa bisa langsung seperti ini ya, seperti guru yang daftar perangkat gitu ya, yang tapi kan non PNS ya. Tapi kalau sudah terikat ini mestinya mundur ya. Tapi untuk sampai hari ini perbannya mundur atau enggak itu belum. Tapi yang jelas kalau pengen naik jenjang itu harus keluar dulu dari yang awal. Dari Iwali D3 nggak bisa seperti PNS. Terus saya penyesuaian S1 nggak bisa. Ya, karena itu satu kali nggak ada kenaikan pangkat. Sampai saat ini P3K di sekolah belum masuk dibuka. Ya, memang belum masuk. Ini kan ini dalam rangka pelajar itu kami minta untuk membuatkan menu. Jadi setelah ini nanti yang kemarin sudah diangkat itu nanti minta tolong dimasukkan. Nanti manual booknya sudah bisa diunduh ya Mas. Ya. Buku petunjuknya sudah bisa diunduh nanti ya yang mau masukkan. Nanti kita sediakan buku petunjuknya. Nanti setiap aplikasi Simpek ini itu setiap menu aplikasi itu nanti akan kita sediakan manual book itu ada. Jadi jenengan sebelum melangkah dilanjut juga dulu petunjuknya. Ya, jadi nanti bagi yang P3K yang kemarin, yang baik yang pertanian maupun yang guru yang kemarin, nanti setelah ini silahkan dimasukkan. Ya. Nah, ini pertanyaan untuk Pak Teguh. Menyimpan file kan hanya simpan dengan nama SKCK. Setelah disimpan nama file menjadi SKCK. Nama peserta otomatis itu sudah otomatis. Oke, itu sudah otomatis. Jadi jenengan tinggal milih aja. Yang penting jangan sampai milihnya salah. Misal nanti yang dimaksud itu surat pernyataan, tapi yang jenengan pilih di dalamnya ijazah. Nanti enggak nyambung seperti itu. Oke, nama adanya nanti ditulis SKCK, tapi ternyata di dalamnya bukan SKCK. Terus yang terkait dengan formasi itu sebenarnya ini bidang sebelah ya. Formasi itu usulan dari dinas. Jadi makanya tadi rencananya kita akan Simpek ini kita sinkronkan, kita informasi itu. Jadi nanti tinggal tunggu. Kalau dokumennya belum valid, itu otomatis kekurangannya kan tidak sama. Kalau selama ini kan manual kan dari dinas dari situ manual. Jadi kalau manual itu masih rawan. Ada yang benar, ada yang salah. Terkait dengan formasi yang sudah PG tidak ada formasi, itu kembali kami sampaikan. Jadi formasi itu kebutuhan kita, katakan 3.000. Yang kita ajukan itu tidak harus 3.000, itu harus sesuai dengan dokumen keuangan. Itu karena sudah di pusat sudah ada pemetaan, jadi sudah ada berapa ini berdasarkan penghitungan pensiun tahun ini berapa, itu akhirnya dari pusat itu memberikan informasinya sekian, seperti itu. Idealnya memang kita punya 3.000 ya diberikan 3.000, kan semua kembali ke keuangan keuangan. Ya. Jadi kalau mau harus tes terus, kalau memang mekanismenya selama itu ya harus tes. Kalau materi nanti cara pengisian nanti akan kita sampaikan. Butuh biaya lagi untuk tes ini. Terus tes 3 kali tahun ini tapi belum lulus, akan bisa tes lagi. Kalau ujian ini bakal lagi kalau sampai lolos okay. Kalau kemarin dari BKN ada wacana itu hasil SKJ di kompetensi itu ada wacana bisa digunakan untuk beberapa periode biar peserta itu nggak tes tapi opsional mau tes lagi atau pakai yang nilai hari ini. Artinya kalau pakai nilai hari ini berarti kalau ternyata nilai depan itu teman-teman lebih bagus dan jenengan harus akhirnya kalah lagi seperti itu. Tapi ada wacana nanti semacam sertifikat tesnya bisa dipakai lagi. Jadi misalnya di tahun depan itu daftar, nggak ingin tes atau kendala bisa pakai. Itu tapi baru wacana P3KN. Terus kalau pengisian anak P3K ini mau diisikan semua silakan.
silakan. Ini kaitannya bukan untuk yang tunjangan anak, bukan. Kalau mau diisikan semua silakan. Tapi kalau untuk tunjangan anak tentunya sudah kalau mengangkat GTT itu sebenarnya di PP 48 2005 sampai dengan hari ini belum ada ketentuan boleh mengangkat, ya. Tidak ada mengangkat. Tapi prakteknya memang keberadaan guru GTT itu diperlukan. Nyatanya mereka ngajar. Dan nyatanya ada honorer kategori 2, ya kan? Karena itu di instansi pemerintah sebenarnya nggak bisa ngangkat semenjak PP 48. Nyatanya juga ada honorer kategori 2 yang diangkat selain dari bupati, itu bisa diangkat. Kalau itu kita nggak nanggapi lah terkait dengan GTT yang ini. Kalau untuk P3K Kesimpek dimulai kapan, itu bagi yang sudah diangkat itu silakan. Yang sudah ini langsung diisikan, okay? Tapi kalau yang belum diangkat ini belum bisa diisi. Ini kan kita harus nunggu jenengan dulu. Yang lulus hari ini kan belum tentu bisa diangkat. Yang namanya ada proses pemberkasan. Nah, kalau pemberkasannya lolos baru bisa diangkat. Jadi P3K itu lolos itu belum tentu bisa diangkat. Itu harus dicek dulu persyaratan. Jadi mungkin hari ini yang sudah diangkat ya jangan langsung seneng-seneng dulu. Syukur ya syukur gitu. Jangan motong sapi dulu lah, nanti pemberkasan gitu baru sah dengan nerima SK. Kalau baru pengumuman lulus, passing grade lulus, belum pemberkasan itu masih belum selesai tahapannya, okay? Seperti itu. Pembuatan SKCK keterangannya apa? Tadi sudah saya sampaikan. Selain yang saya merahi itu nunggu, nanti ada ketentuannya. Proses pemberkasan NIP P3K ini kapan? Juga nunggu. Karena sampai dengan detik ini BKD pun tidak tahu daftar yang lulus itu siapa saja, tidak tahu. Seperti itu. Okay. Terus lihat di Dapodik lebih jelas. Nah, ini masalahnya. Masalahnya data real dan data Dapodik itu ternyata yang kita temui kemarin informasi dari yang mengurusi formasi itu nggak sama. Jadi data yang diterima, itu yang kita terima itu, data Dapodik itu beda. Itu kenapa bisa terjadi, itu bisa kami beri gambaran seperti ini. Jadi sebenarnya itu mutasi guru itu kan ada ketentuan yang baru diangkat kemarin katakan, kan 10 tahun pindah. Ternyata dia di nota tugas. Di nota tugas Dapodiknya diubah. Nah itu yang ini harus ada komitmen, jadi harus jelas. Biar jelas Dapodik dengan kebutuhan real di lapangan itu jelas. Karena apa? Prakteknya itu Dapodik diubah, orangnya diubah, SK-nya pakai surat tugas, nanti KP pakai SK, bukan pakai surat tugas. Itu yang masih. Makanya nanti ada wacana itu kita simpek jadi satu. Kita formasi, kita masukkan ke simpek biar jelas kondisi real ini di mana. Biar nanti Dapodik dengan kondisi realnya itu sinkron. Jadi kenyataannya itu ada yang Dapodiknya itu sudah diubah karena dampak surat tugas, tapi SK-nya itu sebenarnya dia itu masih ikut di induk lama, seperti itu. Pemberkasan formatnya nanti nunggu, tapi yang jelas syarat-syarat tadi yang kita sampaikan tadi, karena sudah sesuai dengan peraturan PKN. Kalau grup nanti sepertinya P3K yang lulus ini sudah ada grupnya, nanti kita bisa melalui minta tolong salah satu peserta, nanti kita bisa. Kalau sudah saatnya nanti kita akan sampaikan. Untuk pemberkasan P3K, kalau tahun kemarin hanya melalui simpek. Jadi tidak ada dokumen legalisir. Okay? Tidak ada. Jadi pemberkasan P3K tahun kemarin itu kita tidak pernah kontak fisik sama peserta. Jadi kita cuma pakai persuratan, mereka mengunggah dokumen melalui simpek, keluar NIP, terima SK. Kita kontak fisik cuma di saat terima SK. Seperti itu. Jadi di saat pemberkasan tidak ada ketemu. Keperluan SKCK sudah kami sampaikan, nanti itu kita sampaikan lebih lanjut, yang tidak saya beri warna merah itu nunggu. Filenya nanti akan dibagikan melalui grup ini, nanti bisa diteruskan yang lain. Ya. Kalau terkait dengan tadi yang disampaikan, operator sekolah, PTT, K2 sisa itu kami nyuwun sewu, itu kebijakan pemerintah ya, yang jelas itu di perpresnya sudah jelas CF yang diangkat. Jadi kalau masih bertahan dengan kondisi saat ini, berarti nanti kalau ada P3K
itu menyesuaikan dengan kualifikasi pendidikan Bapak Ibu yang memungkinkan bisa daftar. Jadi misal operator sekolah kebetulan D3 komputer, nanti berarti daftarnya di formasi peranata komputer jika ada seperti itu. Kalau username dan password simple terkait dengan P3K itu teman-teman Korwil itu sudah username password sudah ada. Itu dihandle teman-teman teman-teman Korwil untuk update sementara di situ. Nanti minta tolong dikoordinasikan di Korwil lah nanti untuk update data P3K. Nanti mungkin akan kita buatkan persuratan nanti Dinas Pendidikan sama Dinas Pertanian terkait dengan update data Simpek nanti bisa. Nanti kita buatkan surat untuk update data untuk update Simpek P3K yang kemarin, bukan yang hari ini. Yang hari ini nunggu. Intinya kami penjelasan hari ini itu biar Bapak Ibu P3K itu sebelum nanti lebih jauh kita bisa berkomunikasi, karena kan kita nggak jamin ada semacam sosialisasi ini ya. Nanti itu akhirnya tadi kita sampaikan. Jadi P3K itu gambarannya seperti ini loh. Seperti itu. Yang jelas P3K sama PNS itu sama-sama, ya, sama-sama ASN. Jadi nggak ada istilahnya ini anak kandung, ini anak tiri, nggak sama. Ya. Cuman di haknya memang berbeda. Kalau P3K tidak dapat pensiun, kalau PNS dapat. Ya. Kalau pengisian pemberkasan dituju karena lolos PK tidak sekolah induk. Nanti kalau ngisi pemberkasan itu kan akunnya bukan akun sekolah. Akunnya itu nanti kan pakai username password Bapak Ibu. Nanti itu akun personal. Jadi khusus pemberkasan, menu pemberkasan itu nanti itu khusus yang diberikan username password ya cuman yang lulus itu. Nah, kenapa operator sekolah kita libatkan? Nanti biar yang sepuh-sepuh itu dengan fasilitasi, dengan bantu scan, dengan bantu unggah seperti itu. Jadi kalau untuk pemberkasan ikut sekolah yang mana, itu nanti ikut jenengan sendiri, karena username password itu dikunci untuk jenengan sendiri. Dan menu Simpek itu tadi yang banyak itu tidak jenengan punya semua, mungkin hanya di jenengan setelah masuk itu cuman dapat menu pemberkasan, jadi nggak ada menu yang lain, hak akses jenengan nggak ada yang lain, cuma di menu pemberkasan. Itu jadi bisa muncul lain-lain itu karena di menunya admin, di menunya Mas Teguh. Kalau menunya peserta nanti itu cuman begitu jenengan masuk username password, nanti menunya cuman pemberkasan aja, pemberkasan P3K, jadi nggak menu utuh semua jenengan bisa profil pegawai macam-macam nggak bisa. Tapi kalau yang menu untuk unggah data, itu menu admin sesuai dengan lokasi. Kalau sekolah SMP ada sendiri, kalau di tingkat SD sementara sampai di Korwil. Ini sebenarnya gini, ini mau ketemu. Sebenarnya kami bisa itu membuat langsung ke PNS masing-masing. Tapi kalau ke PNS masing-masing itu terkadang enaknya langsung bisa yang bersangkutan melakukan update. Itu bagi yang aktif. Kalau nggak aktif kan nggak ada yang update. Itu sebenarnya sisi kelebihan kekurangan. Terus kalau ikut OPD berarti OPD yang bertanggung jawab. Tapi kalau nanti menghendaki langsung ke masing-masing pegawai juga bisa. Nanti kita berikan username password per pegawai nanti bisa seperti itu. Seragam PSH itu sebenarnya tidak ada ketentuannya. Guru itu PSH-nya memang macam-macam ya. Ada yang abu-abu, ada yang jreng, ada yang coklat. Kalau punya abu-abu pakai abu-abu semua lah. Ada yang hijau, ada yang biru, pakai abu-abu itu nggak apa-apa. Nomor WA nanti biar dicapli di grup aja. Kalau grup P3K ini sebenarnya ada, saya sudah tahu yang lulus sudah ada. Yang belum lulus mudah-mudahan nanti ke depan bisa lulus. Kalau ada pertanyaan lagi monggo, kalau nggak ada nanti kita kembalikan ke moderator, ke pembawa acara. Yang jelas P3K ini tesnya sampai kapan? Sampai batas akhir usia kalau belum lulus, okay? Jadi misal jenengan usianya sudah 40, 45, kalau masih berminat menjadi ASN silahkan ikut. Kan sampai dengan 1 tahun sebelum BUP, artinya misal ada formasi guru usianya 58, jenengan mau ikut ujian, ya silahkan, nggak apa-apa. Yang jelas seperti itu, usianya minimal 20, maksimal 1 tahun menjelang BUP. Jadi nggak ada. Nah ini Korwil Pamutan, snacknya belum keluar ya. Inilah sisi positif Corona, kita bisa Zoom. Jika tadi ini tidak Corona, kita mendatangkan
400 sekitar mikirnya bingung tempatnya ini di mana, bingung kita. Satu kali kayaknya nggak bisa, harus berkali-kali. Cuman snacknya nggak keluar, nanti dikeluarkan sendiri aja nanti di kerja masing-masing. Monggo ada yang pertanyaan lagi? Yang berarti tidak dibatasi 3 kali kesempatan ya Pak. Ini 3 kali itu yang edisi khusus. Yang 3 kali itu edisi khusus formasi P3K Guru tahun 2021. Kalau tahun depan ada formasi guru lagi, misal P3K, ya bisa daftar. Bukan terus 3 kali terus kesempatan tertutup, enggak. Jadi nanti ini jenengan sampai kalau masih berminat sebelum BUP ya monggo silakan. Kalau yang guru ini memang hanya 3 kali, maksudnya tiga tahapan, bukan 3 kali ya. Bahasanya kalau 3 kali artinya kemarin tes, nanti tes lagi, nanti baru diumumkan yang setelah ketiga, bukan. Bahasanya 3 tahap. Kalau 3 kali berarti nanti tesnya 3 kali baru diumumkan. Kalau yang ini 3 tahap. Kalau tahap 1 sudah lulus berarti nggak usah ikut tes. Tahap 2 sudah lulus nggak usah ikut tahap 3 seperti itu. P3K ada berkala, kalau kenaikan pangkat nggak ada. Kalau berkala mestinya ada karena itu kan ada masa kerjanya. Di SD saya ada K2, baru menempuh S1 diperkirakan 2 bulan baru selesai. Apakah masih bisa mengikuti seleksi P3K? Seleksi P3K itu sampai 1 tahun sebelum BUP. Selama ada formasi, monggo silahkan tes. Selama ada formasi. Kalau minimal berapa tahun PTT bisa masuk Dapodik itu wilayah Dinas Pendidikan. Kita kurang tahu, kalau Dapodik itu kan ketentuannya nggak ada di kami, nggak ada di syarat. Kalau DC apa berarti yang DC adalah sekolah penempatan, karena saya dari SMP ke SD. Iya, sesuai dengan formasi. Nanti surat lamarannya juga seperti itu, sebagai guru di SD apa gitu. Meskipun awalnya dari SMP, karena ada linearitas kemarin ya, saya yang aneh-aneh itu ya. Waktu pemberkasan diberikan berapa hari itu nanti nunggu, itu nanti kan itu mengikuti kebijakan PKN. NIP-nya itu harus paling lambat diserahkan kapan, terus pemberkasan dari PKN paling lambat kapan, itu nanti kita ngikuti. Di SK-nya masa kerja kosong, tidak ada masa kerja, itu memang nggak ada bawaan, dinolkan. Mungkin nanti yang setelah perpanjangan itu akan masuk. Tapi di awal itu nggak ada. Tapi kalau nanti yang perpanjangan, kalau diperpanjang itu nanti ada bawaan. Formasinya bisa ditambah dong. Nah, itu formasinya itu nanti tergantung kemampuan keuangan. Kemudian kita mengajukan. Kalau saingan lebih banyak itu, ini cerita sedikit ya. Jadi kakak kemarin itu sebenarnya gini idealnya. Jadi dari Dirjen GTK ya, itu sebenarnya itu miss atau apa nggak tahu saya, karena yang nangani nggak saya kebetulan ya. Itu mestinya gini aturan main kemarin, kenapa sempat gaduh di lapangan itu. Mestinya itu kebutuhan di SDA itu 3, itu formasinya dibuka 3. Misal kebutuhan di SDB ada 4 katakan, karena kemampuan keuangan nggak memungkinkan, mending di SDB itu dinolkan, bukan di SDA dibuka 1, di SBB dibuka 1. Artinya akhirnya yang punya Dapodik di situ kekunci, nggak dibuka. Nah, akhirnya bingung lagi dari Menpan kemarin. Akhirnya semua bisa masuk kemarin kan, yang nggak ada, padahal di aturannya itu yang bisa masuk itu manakala ada formasinya kosong. Ternyata yang sudah formasi nggak bisa dilamar, ternyata bisa dilamar, ya kan? Akhirnya muncul kemarin sebelum pengumuman, 1 hari sebelum ada itu Kemenpan. Nah itu Kemenpan itu benar itu Kemenpan. Jadi sisi keadilan PG-nya internal, jadi passing grade internal yang memang pribumi ya lawannya pribumi, yang non pribumi. Akhirnya yang non pribumi nggak lulus kan di tahap 1, kecuali di SD yang dituju itu memang tidak ada formasi, dia akan lulus seperti itu. Jadi Kemenpan yang kemarin itu benar, tapi kalau yang proses pendaftaran itu kemarin ya sempat bingung itu. Jadinya yang nggak ada formasinya bisa masuk, padahal yang nggak ada formasi bisa masuk sudah pede. Saya dapat PG dan yang pribumi nggak lulus, pasti nanti saya lulus. Ternyata enggak. Gitu. Kalau pemberkasan nggak ada istilah dipermudah, dipersulit ya. Itu semua demi kebaikan bersama. Pasti akan normatifnya seperti apa gitu. Nggak ada mudah, sulit, nggak ada gampang. Apakah P3K harus 24 jam? Ya namanya sistem kan, nanti bisa diunggah kapanpun. Jadi nggak harus pagi, siang, malam, sore, habis tahajud silakan. Ya selama masih batas waktu silakan diunggah. Kontrak 5 tahun itu nanti tes lagi atau perpanjangan otomatis.
Nggak usah tes lagi. Kalau tes lagi nanti NIP-nya memperbarui. Jadi itu nanti dievaluasi kinerjanya seperti apa, nanti dilakukan usul perpanjangan. Jadi P3K itu sebenarnya lebih kencang daripada PNS ya. Diangkat minimal 1 tahun, 5 tahun dievaluasi, kalau nggak memenuhi syarat berarti dihentikan. Kalau PNS kan 14 sampai 60 tahun, seperti itu. PTT penjaga ada formasinya sudah saya sampaikan. P3K itu untuk fungsional, penjaga niku bukan fungsional, niku teknis ya. Guru bisa mutasi. Tadi disampaikan manajemen ASN-nya tadi tidak ada mutasi sebenarnya P3K ya, yang kami sampaikan dari materinya tadi. Tapi semua kembali ke kebutuhan organisasi. Manakala dibutuhkan ada formasi ya silakan gitu. Nanti kan itu kewenangan PPK. P3K berpeluang jadi PNS. Kalau bicara peluang selama usianya masih kurang 35 tahun, dia keluar, dia daftar CPNS, dia lulus, ya bisa. Tapi kalau P3K diangkat secara otomatis menjadi PNS, tidak bisa. Di materi di depan sudah saya sampaikan. Jadi P3K kalau berpeluang jadi PNS, berpeluang manakala usianya di bawah 35 dan dia ikut seleksi CPNS lulus. Jadi nggak ada ceritanya P3K langsung diangkat jadi PNS, nggak bisa. Itu karena dua insan yang berbeda. Ya. Insan yang pertama namanya PNS, yang kedua namanya P3K. Ya. Ya, jadi seperti itu. Biar kita itu serupa tapi nggak sama gitu. Jadi PNS, P3K itu sama-sama ASN, tapi lo dan gue ibaratnya itu serupa tapi nggak sama gitu loh. Jadi P3K nggak dapat pensiun, dia dapat gaji, dan gaji P3K sebenarnya malah lebih banyak karena nggak ada potongan-potongannya kemarin saja. Berarti kan kurang adil Pak, karena nilai yang bagus malah nggak lulus. Ini sama seperti PNS. PNS itu karena sudah milih ke lokus. Milih ke lokus itu kan ada yang skornya tinggi, itu di lokus A ternyata dia urutan 4. Ada yang di lokus B nilainya di bawahnya yang A tadi, tapi dia urutan pertama. Jadi lulus. Ya seperti itu. Kalau ini bicaranya kurang adil itu karena kebijakannya seperti itu sejak awal. Yang ada formasinya hanya bisa di daftar pribumi, yang nggak ada formasinya bisa dikeroyok dengan yang lain. Ini sudah ditanyakan tadi, yang jadi P3K ingin ikut seleksi CPNS harus mengajukan berhenti dulu. Ini ketentuannya belum diatur. Yang jelas kalau entah ini nanti melalui izin mengikuti ujian atau harus mundur, kurang tahu. Itu sama halnya seperti ini, PNS mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Kebetulan teman saya ada itu jadi wakil bupati, jadi PNS kalau aturan yang lama itu cukup izin bisa daftar. Tapi yang sekarang itu harus mundur, cek nanti itu setelah daftar itu nanti ketompo enggak ketompo, jadi nggak jadi ya setelah itu nggak PNS. Terkait dengan P3K, kalau P3K pengen daftar CPNS bisa, tapi mekanismenya itu nanti kita tunggu dulu peraturan BKN, ketentuan pelaksanaannya seperti itu. Materi nanti kita bagi. Ini kalau sudah nggak ada yang bertanya nanti kita sudahi. Kalau ada yang bertanya silakan. Selama saya bisa jawab akan saya tanggapi. Monggo Bapak Ibu. Kita ingin ikut apa? Kalau nilainya tinggi tapi kalah dengan sekolah induk, ikut gelombang 2, bagaimana Pak peluangnya? Nah, ini gini, tahapan ini 1, 2, 3. Ini sebenarnya tidak ngaruh, tidak ada, kurang tahu saya nilai bawaan. Kalau kemarin Kemenpan yang turun setahu saya belum ada, jadi nggak ada istilah P1TL seperti CPNS tahun kemarin ya, bisa membawa nilai bawaannya, itu Kemenpannya tidak ada. Jadi nanti kalau yang setahu saya itu yang Permenpannya yang tidak lulus tahap 1 berarti ikut lagi di tahap 2, bisa milih di tempat yang lain lagi, kan gitu kan. Jadi terkait dengan peluangnya, bicara peluang, karena selama tidak ada kebijakan bisa pakai nilai sebelumnya berarti belum bisa. Kalau sistem formasi ya formasinya yang kosong Mas. Jadi kalau gelombang 2 ini nanti itu yang masih kosong silakan didaftari lagi ya. Cuman kemarin itu ada beberapa yang tanya karena formasinya nggak ada, dia nggak ikut daftar, terus tanya mau daftar tahap 2, ya nggak bisa. Di pengumuman sudah kita sampaikan jelas, buat akun itu di awal-awal. Jadi lulus nggak lulus di tahap 1, nanti baru bisa milih tahap 2. Kalau kemarin nggak ikut daftar,
Ya nggak bisa untuk milih tahap 2. Itu terjadi, ada beberapa yang WA. Jadi tanya pengen daftar tahap 2 buat akunnya seperti apa, ya nggak bisa. Jadi harus daftar di awal semua. Nanti tahap 1 nggak lulus berarti tahap 2. Kalau tahap 2 itu bebas lagi, yang masih kosong silakan masuk, hanya terbatas serembang. Tapi kalau tahap 3 itu sudah bisa diserbu itu dari luar Rembang seperti itu. Usul Pak, tolong tahun depan diperbanyak. Kalau formasi itu kembali kebijakan dari pemerintah ya. Kalau kita ngusulkannya banyak. Jadi informasi yang keluar 514 itu bukan berarti kita ngusulnya cuma itu kok, enggak. Jadi itu langsung dari atas kebijakannya sekian. Kalau username password pemberkasan P3K ini nanti melalui apa kan kita sampaikan ke grup. Jadi ini terus terang ya, hari ini yang sudah lulus tahap 1 kita belum tahu. Nomor pesertanya, kodenya seperti apa kita belum tahu karena BKD belum dilibatkan. Kita hanya ngumumke saja. Setelah tes itu kemarin ikut Kemenristek, kita nggak ada data. Jadi nanti kalau misal nanti pemberkasan ikut BKD, nanti kita akan bersurat ke Dinas Pendidikan, kita minta data yang kemarin lulus tahap 1, itu siapa saja kita minta. Nanti setelah kita minta nomor pesertanya dan nick-nya kayaknya itu nanti kita masukkan dalam simpel. Nah, mulai itulah nanti baru bisa dilakukan pemberkasan. Seperti itu. Monggo nanti kita batasi sampai 11.40 ya, masih 6 menit ya. Kalau masih tanya silakan ketik. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Tanyanya santai aja nggak apa-apa. Cukup. Ya, kalau sudah cukup saya tutup ya, kembali Mbak Cita. Nanti kalau tanya saya jawab lagi. Ini forumnya forum santai aja. Ya, untuk materi nanti akan tolong Mas Teguh itu dibagikan. Itu kalau tadi di samping yang PowerPoint itu saya sampaikan ke Menpan, Permenpan, jangan bisa baca itu regulasi terkait dengan pemutusan gitu aja. Ya, itu sudah jelas semua, ada filenya lengkap, sudah kita jadikan satu. Syarat-syarat pemberkasannya apa ada semua. Kayaknya sudah Mbak ini. Mbak. Ini materinya nanti ditutup agak nanti ya biar diunduh. Ini sudah materinya sudah dibagikan Mas Teguh, silakan diunduh. Kalau ada tutur kata kami yang kurang berkenan kami mohon maaf. Yang penting sehat-sehat dulu semua. Kalau sehat itu mau apa-apa enak. Kalau terkait dengan lulus nggak lulus itu sudah ada garis tangan masing-masing. Monggo Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi nih. Yang enggak ada ya, sudah dari saya, terima kasih. Sudah ya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para narasumber dari BKD Kabupaten Rembang, kemudian pihak Kominfo yang sudah memfasilitasi kegiatan pada hari ini, serta para peserta sosialisasi yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini bisa bermanfaat. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa di grup juga ya.